Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube Riko Ike. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat berkarya dengan bahagia. Pagi ini saya ingin membahas mengenai tema menulis self healing perempuan. Jadi kenapa sih menulis itu bisa menjadi sebuah self healing yang baik gitu ya, untuk kita eh, menyembuhkan luka kita gitu ya, karena healing itu sendiri adalah penyembuhan luka yang bisa disebabkan oleh trauma, kekecewaan, kesedihan gitu ya, kedukaan, kehilangan, dan perasaan-perasaan lain yang seakan menghimpit gitu ya, menghimpit perasaan kita, sehingga kita ingin mencurahkan perasaan itu agar kita bisa kembali bernafas dengan lega, bisa berdiri kembali, bangkit kembali, menatap masa depan, bergerak menuju arah yang lebih positif lagi. Nah, kenapa menulis bisa menjadi media yang bagus untuk self healing? Karena dengan menulis itu maka kita bisa melepaskan kata-kata yang selama ini mungkin tidak bisa kita ungkapkan, kita tidak bisa ucapkan gitu ya. Uh, apa aja kedukaan kita, kelukaan kita, kesedihan kita yang selama ini kita curhatkan kepada Allah gitu ya, minta dihibur kepada Allah gitu ya, minta dikuatkan oleh Allah gitu. Nah, dengan media menulis ini, yang tadinya perasaannya itu terasa menumpuk gitu ya, jadi bisa apa ya, kita decluttering satu persatu gitu. Ibaratnya gini, seperti kita ingin melihat rumah kita itu lebih lega gitu ya, lebih lapang, lebih rapih gitu ya. Pasti kita akan melakukan yang namanya bebenah gitu ya, bebenah rumah total gitu. Nah, ini sebenarnya juga salah satu self healing yang bagus ya. Dengan bebenah rumah ini rumah itu jadi kelihatan lebih lapang, lebih melegakan gitu ya, sehingga bisa memberikan energi-energi positif untuk kita bergerak dengan lebih bahagia lagi, dengan lebih optimis lagi gitu. Sama halnya dengan perasaan kita, diri kita, hidup kita. Jika kita pendam terus, menjadi sebuah trauma, menjadi sebuah perasaan yang membuat diri kita ini tidak bisa bergerak gitu ya ke arah yang lebih positif, maka kita harus melakukan decluttering perasaan kita gitu. Walaupun pertama-tama ya alamiah ya, manusiawi, nggak apa-apa, Allah itu memberikan air mata untuk kita tumpahkan gitu ya, agar di sana itu nanti akan mendapatkan kekuatan kembali gitu. Jadi kalau saatnya ingin menangis, ya udah menangis saja, curhat ke Allah, menangis ke Allah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tidak ada yang melarang, karena Allah yang memang sudah menciptakan perempuan dengan air mata seperti itu. Tapi setelah itu kita harus bisa membaca apa aja support dari Allah sih. Nggak mungkin kan Allah itu memberikan ujian, memberikan perasaan-perasaan ini kepada kita, lalu Allah meninggalkan kita begitu aja, kan enggak ya, enggak mungkin gitu. Pasti akan satu paket dengan penyembuhannya gitu, dengan solusi-solusinya, dan kita harus bisa membaca itu. Setelah kita berdoa, insya Allah nanti langkah kita itu akan lebih lebih baik lagi gitu. Langkah kita itu tentunya langkah yang telah melibatkan Allah di dalamnya seperti itu. Nah, kita baca support-supportnya, salah satunya adalah dengan media menulis ini. Ini kan ilmu ya, ilmu yang memang Allah sudah persiapkan di dunia ini. Kalau nggak ada orang yang bisa nulis, mungkin nggak akan ada buku gitu kan ya. Al-Quran aja kan ditulis gitu kan, ditulis sehingga kita bisa membaca gitu. Nah, begitu juga dengan kegiatan menulis ini. Dengan menulis kita bisa mendecluttering perasaan kita, melepaskan gitu ya, melepaskan unek-unek lah istilahnya, melepaskan
kata-kata yang menghimpit menghimpit dada kita, menghimpit perasaan kita, sehingga ketika itu sudah dilepaskan dalam sebuah tulisan, maka yang hadir ke dalam perasaan kita adalah energi-energi yang positif. Sama halnya seperti kita bernafas gitu ya, kita mengeluarkan apa, karbon dioksida, lalu kita bisa menghirup kembali udara yang lebih bersih gitu. Nah, makanya kenapa kalau kalau kata mentor saya dalam dunia kepenulisan ya, Teteh Indari Mastuti, semoga Allah memberikan keberkahan untuk beliau atas ilmu-ilmunya, bahwa kalau nggak nulis itu rasanya nggak bisa nafas gitu ya, nggak bisa nafas kalau nggak nulis. Nah itu benar sekali gitu ya. Jadi seperti kita bernafas, kita menarik untuk menarik hal yang positif, maka kita harus melepaskan hal-hal yang memang dalam tanda kutip bukan bukan negatif ya. Kalau memang perasaan kita ini karena memang kehilangan, lalu kita berduka, lalu kita bersedih gitu ya, menangis gitu, itu sebenarnya bukan hal yang negatif gitu. Tapi jika berlarut-larut mungkin akan bisa menghambat langkah kita gitu ya, kita jadi malas bergerak, hanya merenung gitu kan, hanya meratapi keadaan gitu. Nah itu yang harus kita jaga seperti itu. Jadi dengan melepaskan perasaan-perasaan itu ke dalam sebuah buku gitu ya, itu kan hal yang sangat positif ya. Curhatnya itu ke Allah ya, dituliskannya ke dalam sebuah buku, jadi tidak diumbar kemana-mana, tidak curhat ke manusia, tidak tidak apa istilahnya, curhat-curhat yang tidak jelas gitu lah ya. Kita tuliskan ke dalam sebuah buku, sehingga perasaan-perasaan tersebut malah menjadi sebuah karya gitu ya, malah kita bisa menyejarahkan perasaan kita, kehidupan kita dalam sebuah karya yang sangat positif. Dan kenapa saya bilang itu sebuah karya yang sangat positif, karena dengan buku ini ya, buku ini kan seperti jendela dunia ya, orang tidak perlu melakukan perjalanan, tapi hanya dengan membaca sebuah halaman gitu ya, kita bisa tahu, oh ternyata ada kehidupan yang seperti ini gitu. Insya Allah dari pengalaman kehidupan kita yang kita tuliskan dalam sebuah buku, lalu buku kita bisa dibaca oleh banyak orang, itu bisa menjadi manfaat baik gitu loh. Mungkin saja orang tersebut sedang membutuhkan hal ini gitu, membutuhkan ilmu yang ada di buku ini, sehingga bisa membuat mereka menjadi semangat, bangkit kembali, ingin bergerak kembali ke arah yang lebih positif. Jadi begitu teman-teman, kenapa menulis bisa menjadi self healing yang baik seperti itu ya. Dengan menulis kita bisa bernafas kembali, dengan menulis kita bisa menuangkan perasaan dalam sebuah karya buku ya kan. Lalu dengan menulis perasaan yang tadinya penuh dengan hal-hal yang membuat kita selalu males bergerak gitu ya, males ngapa-ngapain, nggak tahu mau ngapain, gimana mau mau melangkah itu nggak jelas gitu ya. Tapi dengan menulis, semua beban, semua hal itu jadi ringan gitu, sehingga kita bisa menghirup kembali udara-udara positif yang masuk ke dalam kehidupan kita, dan itu akan berdampak sangat besar sekali teman-teman, berdampak sekali pada pergerakan kita ke arah yang lebih positif lagi. Jadi jangan takut untuk mencintai duka kita, jangan takut untuk mencintai luka kita, karena semua itu adalah satu-satunya keadaan di mana Allah ingin kita selalu dekat gitu ya, selalu dekat kepadanya, meminta hiburan kepadanya. Lalu dari hal-hal ini juga kita bisa mendapatkan kekuatan serta solusi-solusi terbaik
didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang terbaik juga, kepada keadaan yang lebih baik juga, sehingga di depannya ketika akan ada masalah lagi, kita sudah lebih siap, lebih tanggap, lebih kuat, seperti itu. Selamat menulis untuk teman-teman semuanya. Jadikan kehidupanmu sebagai sebuah sejarah dan bisa dikaryakan dalam sebuah buku. Oke, sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Jangan lupa Allah selalu ada, maka kita tidak layak berduka berkepanjangan. Semoga tema kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan takut, jangan berputus asa dalam mencari ilmunya Allah gitu ya. Sampai bertemu kembali dengan tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya dengan bahagia.